Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Magnify Agency pada hari ini akan mempresentasikan pitch deck dari produk sikat gigi dari brand Pepsodent. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan orang-orang di balik Magnify Agency. Sebelumnya, ada rekan kami, Salahuddin Sabit sebagai strategis, Lesi Anissa sebagai account executive, dan saya, Skolastika Hamdita sebagai media partner. Saya Tesha Nindya sebagai fotografer. Saya Andrea Nurul sebagai copywriter. Saya Pandadara sebagai desainer. Sebelumnya, saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk membantu moderator selama saya akan berpresentasi. Terima kasih. Apa itu Magnify? Magnify merupakan agensi periklanan yang berbasis insight. Jadi kami tidak hanya membuat sebuah iklan, tetapi kami juga membuat sebuah iklan dengan riset-riset mendalam dari brand atau klien yang kita terima. Why we here? Kami di sini untuk membantu para brand atau pemilik brand dalam mengembangkan brand mereka. Selanjutnya visi kami simple, yaitu untuk membuat sebuah iklan yang berdampak panjang. Kita mengolaborasikan inovasi-inovasi yang transparan untuk hasil yang berdampak panjang. Selain itu, our service ada 4, ada brand strategy untuk brand-brand yang ingin dibuatkan strategi dan juga campaign, creative production untuk brand-brand yang ingin dibuatkan visual untuk brandnya, serta advertising campaign untuk creative concept, serta digital communication untuk mengelola sosmed dan dimiliki oleh brand. Lanjut. Selanjutnya ada klien-klien yang telah kami kerjakan, yaitu ada Shopee, Joyko, serta Blackpink. Di sini merupakan alur bagaimana Magnify dalam mengerjakan suatu brief design. Kita pertama akan meriset data-data yang telah dimiliki oleh klien. Habis itu, data-data yang kita terima ini kita olah menjadi insight dan juga strategi yang akan dijadikan output kreatif, media trade, dan juga insight tracking. Selain itu di akhir, setelah brand campaign kita akan melakukan review kesuksesan dari campaign yang telah kita buat. Kita akan mereview apa yang salah, apa yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Selanjutnya, di sini kita akan mempresentasikan produk sikat gigi dari Pepsodent. Overview dari Pepsodent itu merupakan, jadi sikat gigi ini merupakan milik brand Pepsodent. Pepsodent ini itu merupakan milik Unilever yang merupakan produk FMCG atau personal care atau oral care. Nah, di sini itu Pepsodent itu tuh udah masuk ke Indonesia sejak tahun 1930 sampai 1948. Yang bisa diartikan nih, Pepsodent itu udah lama ada di Indonesia, bahkan sekarang itu Pepsodent itu sering menjadi top of mind untuk kalangan keluarga di Indonesia. Bahkan Pepsodent ini itu konsisten sebagai market leader untuk jenis kesehatan gigi. Selanjutnya, produk layanan kami di sini Pepsodent itu memberikan banyak sekali varian-varian untuk sikat giginya. Ada ekonomis untuk keluarga, antibakteri, dan dari bahan natural, perawatan gigi sensitif, dan juga sikat gigi elektrik. Jadi bisa disimpulkan nih, Pepsodent ini itu sangat-sangat menjangkau untuk seluruh kalangan dan dari variasi-variasi yang ada ini. Untuk desain dari
sikat gigi dari brand Pepsodent ini juga unik. Pertama, dari bulunya, bulu yang dimiliki Pepsodent ini tuh sangat lembut. Selain itu, dari gagang sikat giginya itu user comfort atau enak untuk dipegang saat menggosok gigi. Selain itu, aksesibilitas. Di sini seperti yang saya telah jelaskan tadi, sikat giginya itu tuh punya banyak banget varian dari dewasa sampai ke anak-anak. Jadi nggak hanya untuk satu segmentasi saja. Selain itu, Pepsodent itu gempar untuk mengedukasikan keluarga-keluarga di Indonesia untuk melakukan kebiasaan untuk menjaga kesehatan gigi. Selanjutnya untuk segmentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk bagian segmentasi dari Pepsodent akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nala. Nah, terima kasih Nubit atas penyampaiannya. Kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana segmentasi demografi dari konsumen Pepsodent. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah Pepsodent ini masuk ke seluruh kalangan. Kalau misalnya kita lihat dari demografi biologis, pengguna Pepsodent ini merupakan anak-anak sampai dewasa, start dari 23 tahun sampai 35 tahun ke atas. Kemudian untuk jenis kelamin Pepsodent ini dapat digunakan oleh perempuan maupun laki-laki. Nah, kemudian untuk generasi Pepsodent ini bisa mencakup dari generasi X, generasi Z, generasi milenial, bahkan ke baby boomer. Nah, untuk demografi status sosial, Pepsodent ini merupakan produk yang dapat diakses oleh kalangan kelas bawah, kelas menengah, bahkan sampai kelas atas. Jadi posisi Pepsodent ini cukup fleksibel, bisa dijangkau oleh kalangan manapun. Nah, terjadi juga di sini kami jelaskan bahwasannya ada pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, sampai ke ibu rumah tangga. Dan pendidikan ini mencakup dari semua kalangan, dari anak sekolah, anak-anak pekerja, sampai ke mahasiswa. Nah, di demografi identitas, semua kalangan ini dapat membeli atau menggunakan sikat gigi Pepsodent. Semua keyakinan, semua agama, semua ras, bahkan sampai entitas kami dapat menjamah orang-orang dengan demografi identitas tersebut. Nah, kita masuk ke segmentasi geografis. Kalau kalian tahu bahwa sikat gigi Pepsodent ini menyediakan varian untuk tiap lingkungan geografis, infrastruktur, dan budaya sikat gigi yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, Pepsodent ini mostly penggunanya adalah masyarakat penduduk dari Jawa. Di angka 63%, lalu disusul bagian daerah Jakarta sebesar 15,2% dan diikuti daerah-daerah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, sampai ke Papua. Kita lanjut juga ke bagian sini. Di sini kami menyediakan sebuah diagram dengan berupa penyegaran jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan Pepsodent. Nah, jadi Pepsodent ini mengutamakan urban first, lalu rural second. Selanjutnya ini area rural, dari kesehatannya tidak terjangkau dan risiko tinggi berkembang. Nah, penangkalan legal seperti ini yang nantinya kita tujukan untuk keluarga, karena legal seperti ini kami promosikan berupa family pack yang membawa budaya sikat gigi keluarga yang sehat. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmentasi psikologi. Nah, pada bagian ini kami membagi ke beberapa section. Yang pertama itu adalah lifestyle atau gaya hidup. Jadi pengguna atau konsumen dari Pepsodent sendiri itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang gaya hidup modern, minimalis, atau konservatif. Kemudian di value dan nilai keyakinan, di sini kami berdua ada kesehatan, makanan, konservatif, analisis, sampai kapitalisme. Disusul dengan adanya personal ini atau kemudian ada interest atau minat, status sosial, sampai ke motivasi. Selanjutnya kita mulai masuk ke konsumen behavior. Pengguna sikat Pepsodent itu menunjukkan perilaku atau habitual yang low improvement, di mana kemudian ini didasarkan pada kebiasaan, persediaan, dan kebutuhan keluarga dibandingkan pertimbangan fitur-fitur yang ada pada sikat gigi Pepsodent tersebut. Nah, kita di sini membaginya ke dalam 6 behavior. Yang pertama itu ada yang kedua usage behavior. Nah, di sini adalah para pengguna yang menggunakan sikat gigi Pepsodent itu sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang kemudian itu ada low improvement decision making, yaitu artinya misalnya ketika membeli sikat gigi Pepsodent itu langsung membeli maka adanya berpikir panjang. Dan biasanya pembelian itu telah dirancangkan ketika mereka membeli kebutuhan rumah tangga yang lain. Kemudian ada value oriented consumption. Nah, behavior ini itu dilakukan ketika keluarga itu membeli Pepsodent sebagai kebutuhan keluarganya. Jika jelaskan bahwasannya dibeli kebutuhan keluarga atau itu bisa juga untuk orang tua yang sangat kenal pembeliannya sampai ke varian seperti family impact. Di behavior yang satu itu ada accessibility driven behavior, yaitu menjelaskan bahwa kebiasaan ini tuh
pengguna atau konsumen membeli sikat gigi Pepsodent karena mudah diakses atau dapat ditemukan di mana saja. Selanjutnya ada awareness dan artikel. Ini adalah review yang menjelaskan bahwasannya para konsumen itu lebih aware sama kesehatan gigi. Nah, yang terakhir ada mobility and convenience behavior, yaitu konsumen yang mobilitas tinggi, kemudian yang ingatnya ketika memilih sikat gigi, dan yang terakhir itu adalah sikat gigi menjadi bagian dari daily essential material. Nah, kita mulai masuk nih teman-teman ke topik kita analisis. Kalau misalnya kalian bingung atau kalian bertanya-tanya seperti kan semua sikat gigi dari semua brand ini masalah-masalahnya sama, kemudian secara psikologi, secara demografi itu tuh sama. Lalu apa yang membedakan antara produk A dan produk yang lainnya? Kalau di sini produk formula itu secara demografi mirip dengan Pepsodent, bahwasanya usia jenis kelamin, pendapat dan pendidikan itu semuanya hampir sama dengan Pepsodent. Dan geografinya juga bahwasanya formula ini mencakup seluruh wilayah, namun didominasi oleh wilayah yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dari psikologinya, para konsumen dari formula sendiri itu lebih aware dengan kesehatan dan mencari produk yang praktis, teman-teman. Kemudian behaviornya biasanya itu para konsumennya melakukan penyikatan gigi selama 2 sehari atau 4 bulan seperti sekali sehari. Nah, presentasinya strategi ini tuh kita bikin supaya produk itu bisa sangat luas menjangkau seluruh kalangan atau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau target, kita itu punya 2 target. Yang pertama target sekunder dan target premier. Kalau di target premier itu disini dijelasin bahwasannya formula ini dikhususkan untuk keluarga yang ada di Indonesia. Kalau yang sekunder itu kita khususkan untuk konsumen dengan kebutuhan spesifik sikat gigi. Nah, selanjutnya ini positioning sikat gigi lengkap untuk semua kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian di komunitas selanjutnya ada target secara demografi, geografi, psikografi, sampai ke behavior itu sama. Kemudian segmentasinya secara untuk kita tuh mengasah pasar masyarakat dari kelas ekonomi tengah ke bawah. Itu kemudian teman. Kalau misalnya kita lihat iklim, yang membedakan adalah konsumennya itu dengan target kalangan menengah sampai ke bawah. Kemudian target sendiri adalah kalau di Indonesia yang cenderung memilih sikat gigi praktis dan juga ekonomis. Di posisinya tadi posisikan dirinya sebagai sikat gigi yang berkualitas dengan harga terjangkau dan untuk semua kalangan. Nah, untuk kompetitor analisis yang lainnya teman-teman ada Oral-B. Kalau dari kompetitor lainnya, Oral-B ini adalah sikat gigi yang cukup loyal kepada konsumen, teman-teman. Kalau di sini demografinya itu cukup berbeda karena Oral-B sendiri itu harganya cukup mahal. Jadi secara demografi Oral-B ini dengan salah pasar usia dari 20 sampai 45 tahun. Kemudian Oral-B ini tuh lebih condong ke yang ada di urban, teman-teman, atau yang ada di kota. Nah, untuk geografi sendiri, Oral-B ini condong atau dominan berada di kota-kota besar, khususnya dari Indonesia. Kemudian untuk psikografi sendiri, ada gaya hidup atau sadar kepada kesehatan. Karena Oral-B ini harganya cukup mahal, jadi kemudian para konsumen sendiri itu otomatis adalah konsumen-konsumen yang lebih aware tentang kesehatan giginya. Nah, selanjutnya dari behavior, kita tuh mengelompokkan bahwasanya penggunaan dari Bapak Sari, kemudian lebih loyal jika sudah menggunakan produk. Kemudian juga misalnya itu dipengaruhi oleh teknologi, rekomendasi dokter, sampai ke kualitas brand global. Nah, untuk segmentasi sendiri kita fokus sama konsumen urban dari menengah ke atas. Kemudian dengan kedua kalau yang lebih advance dan kecenderungan dari produk premium sehingga kualitas dari sikat gigi itu juga premium, teman-teman. Terakhir itu ada targeting. Kita itu berkolaborasi dengan profesional gigi atau universitas dan klinik yang mendorong edukasi kesehatan gigi, teman-teman. Dan dari positioning itu adalah mereka memiliki tagline merek sikat gigi nomor 1 yang direkomendasikan untuk gigi di dunia. Lalu setelah saya menjelaskan kompetitor analisis dari Pepsodent tadi, apa bedanya para kompetitor analisis ini dengan Pepsodent sendiri? Kalau misalnya dari formula ini tuh hadir sebagai sikat gigi yang sangat kuat ya, teman-teman. Arti solusinya adalah para orang membeli sikat gigi formula itu karena mengandalkan kualitas dari sikat giginya, nggak cepat mekar, nggak cepat patah, dan kemudian cukup halus. Namun harganya masih relatif lebih murah. Kemudian untuk Citaden sendiri, ini dikhususkan kepada konsumen-konsumen yang menengah ke bawah karena harganya itu cukup ekonomis, teman-teman. Dan Oral-B sendiri itu dikhususkan kepada konsumen yang lebih aware sama kesehatan. Khususnya itu adalah konsumen-konsumen yang dapat tujuan atau rekomendasi dari dokter gigi. Ready, next? Nah, kemudian sistem review akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal segmenting, targeting, dan positioning dari brand Pepsodent. Yang mana kita tahu kalau misalnya Pepsodent ini menggunakan strategi mass marketing, yaitu targetkan kepada warga Indonesia, terutama ibu sebagai pembeli utama atau sebagai seorang decision maker dalam pembelian peralatan keluarga. Selanjutnya itu adalah anak muda dan dewasa yang sangat peduli dengan oral care atau oral hygiene dan dental hygiene mereka. Selanjutnya itu adalah positioning dari
brand Pepsodent itu sendiri, yang mana kita sangat tahu kalau misalnya brand Pepsodent ini sudah memiliki customer trust yang kuat dan sudah menjadi top of mind masyarakat Indonesia saat memikirkan produk hygiene, oral hygiene, atau misalnya produk sikat gigi dan odol. Boleh next. Selanjutnya itu adalah USP atau unique selling point dari Pepsodent, yang dimana adalah perlindungan gigi yang optimal untuk seluruh keluarga dengan kualitas terpercaya dan harga yang terjangkau. Dari functional value atau fungsional atau nilai fungsional dari Pepsodent itu sendiri, yang pertama itu adalah mereka memiliki bulu sikat yang sangat aman, yang mana juga efektif untuk membersihkan plaque secara efektif, dan itu aman untuk digunakan secara harian, atau sikat gigi itu sangat aman digunakan setiap hari. Selanjutnya itu adalah emotional value yang seperti saya udah jelaskan di slide sebelumnya, karena masyarakat Indonesia itu sudah sangat familiar kepada Pepsodent, jadi mereka itu merasa sangat aman dan percaya kepada brand ini, yang mana bisa dilihat sendiri dari data yang sudah diambil oleh Top Brand Award. Di sini itu Pepsodent memiliki nilai brand trust sebesar 41,2%, yang mana itu adalah nilai yang sangat tinggi daripada kompetitor-kompetitor lainnya. Boleh next. Selanjutnya itu adalah economic value dari si brand Pepsodent itu adalah harganya yang sangat terjangkau atau mass market, yang sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi, dan itu juga kredibilitasnya yang sudah sangat trust atau merupakan top of mind masyarakat Indonesia saat menginginkan untuk membeli oral hygiene. Selanjutnya itu saya akan jelaskan soal ATL atau above the line campaign dari Pepsodent, yang mana menggunakan big ideas lebih kuat Indonesia hebat. Next. Dan untuk implementasi dari above the line atau ATL dari Pepsodent, itu yang pertama adalah melalui media televisi dengan bentuk eksekusi yang berupa komersial. Selanjutnya itu adalah media cetak melalui Kompas dan Jawa Pos. Selanjutnya itu adalah secara outdoor atau out of home billboard yang ada di persimpangan kota besar. Lalu itu adalah di iklan bioskop pada Cinema 21, TV atau Cinepolis, yang mana itu merupakan target audiensnya kalau untuk di bioskop sendiri adalah keluarga muda yang saat itu menonton film keluarga dan animasi, agar si Pepsodent ini terkesan sebagai brand yang bukan cuma menjual sikat gigi, tapi mereka juga merupakan brand yang dikenal dengan edukasi gigi mereka. Boleh di next. Selanjutnya di sini itu bisa dilihat implementasi dari above the line campaign atau ATL campaign, yang di sini ada komersial secara media cetak atau koran, lalu ini iklan di bioskop, dan ini adalah out of home billboard. Next. Selanjutnya itu adalah below the line campaign yang lebih ideal kan, berani untuk gigi dukung STEM Indonesia lebih kuat. Next. Nah, implementasinya itu bisa kita lihat, itu pertama adalah BPKN atau kepanjangannya Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Jadi di sini itu aktivitas utamanya adalah adanya pemeriksaan gigi gratis. Selanjutnya itu adalah juga edukasi dengan cara sikat gigi dan juga konsultasi dengan dokter gigi, dan juga selain itu adalah pembagian produk gratis. Selanjutnya itu adalah program sekolah sehat. Lalu yang ketiga itu adalah tanya dokter gigi by Pepsodent plus dental scan. Selanjutnya itu adalah kunjungan kepada daerah-daerah yang kecil. Jadi tim Pepsodent itu akan datang ke daerah-daerah yang mungkin terbatas atau aksesnya sulit untuk pergi ke sana, lalu mereka itu akan memberikan edukasi personal kepada masyarakat di sana tentang cara untuk meng-care soal oral hygiene mereka. Juga ada pembagian produk gratis. Lalu itu adalah selanjutnya One Pack Social Mechanism. Ini adalah suatu campaign yang mana aktivitas utamanya adalah melakukan foto dan lalu akan mendapatkan donasi paket untuk kesehatan gigi. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana suatu campaign atau aktivitas itu bisa dikategorikan sebagai TTL. Itu campaign atau aktivitas ini tuh harus bersifat secara personal atau sesuai dengan audiens, jadi tidak boleh massal. Seperti contohnya BPKN atau Bulan Kesehatan Gigi Nasional itu sebenarnya bukan cuma ada di Indonesia. Jadi itu sebuah aktivitas yang sudah dilakukan oleh Unilever ke Nigeria. Nah, di sini bisa dilihat dua perbandingannya, dan saya bisa mengambil kesimpulan di sini kalau misalnya pendekatan Indonesia itu lebih dipersonalisasi dengan kebutuhan
kesehatan gigi masyarakat Indonesia dan juga sudah menyesuaikan dengan gimana sih perilaku atau consumer behavior dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi memang tidak bisa disamakan atau dibuat secara massal, harus lewat personalisasi melalui analisis konsumer, terus habis juga analisis masyarakat Indonesia itu sendiri gimana dalam melakukan kesehatan gigi atau oral care masyarakat Indonesia. Boleh next. Nah, selanjutnya itu adalah implementasi dari Below the Line campaign atau BTL dari Pepsodent itu sendiri. Yang pertama ini bulan kesehatan gigi nasional yang sudah saya mention dari tadi. Nah itu selanjutnya itu adalah Pepsodent AI Dental Scan. Kalau ada school visit, nah itu ada komunitas untuk menjangkau daerah terpencil, dan yang terakhir itu adalah Pepsodent #1 Indonesia. Next. Selanjutnya untuk Through the Line campaign akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Felicia. Sekarang saya akan melanjutkan Through the Line campaign, karena tadi kita sebelumnya sudah membahas Above the Line dan juga Below the Line. Oke, selanjutnya Through the Line itu merupakan gabungan antara Above the Line dan Below the Line. Oke, jadi idenya adalah mengubah edukasi sikat gigi menjadi aksi nyata yang interaktif. Karena banyak masyarakat Indonesia itu sudah paham tentang pentingnya sikat gigi, tapi mereka itu belum konsisten menjaga kesehatan gigi secara menyeluruh. Oke, dan di sini media editorialnya yang pertama adalah televisi komersial yang dimana akan ditayangkan selama 15 detik, dan itu tuh berisi mengenai konten edukasi video kali sehari dengan strategi Pepsodent. Dan selanjutnya adalah influencer, di mana kita akan berkolaborasi dengan makro-influencer yang memiliki lifestyle dan keluarga di Instagram dan TikTok. Lalu kita juga akan partnership dengan dokter gigi atau dental expert untuk konten edukasi klinis di media sosial, dengan tujuan agar mendorong edukasi kebiasaan sikat gigi sebagai lifestyle dan meningkatkan pendekatan word of mouth digital. Selanjutnya kita akan membuat pop-up booth yang dimana akan kita letakkan di mall tier 1 dilengkapi dengan area demonstrasi cara sikat gigi yang benar. Lalu yang terakhir kita juga akan memberikan promo online yang dimana akan ada flash sale harian atau mingguan di aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Jadi ini adalah contoh-contoh presentasi dari Studio kami. It's the day of Japan Fashion Week, and I'm taking you there. Sebelum siap-siap Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep big idea. Jadi kita big idea-nya itu ada dua. Yang pertama kita akan membahas dulu, yaitu big idea-nya adalah gigi sehat, generasi kuat, Indonesia erat. Selanjutnya, dan di sini kita tagline-nya adalah satu senyum rekatkan Indonesia, yaitu untuk menjembatani identitas Pepsodent sebagai infrastruktur kesehatan dengan karakter budaya gotong royong kita. Next. Oke, jadi di sini visual direction-nya modelnya itu adalah bersama hangat Indonesia dengan pola-pola seperti ini, yaitu merah, biru, putih, dan krem. Yang dimana krem itu artinya adalah warm lighting untuk menyampaikan kesan kehangatan keluarga dan komunitas. Dan narasi visualnya adalah humanis, optimis, dan membanggakan. Next. Oke, jadi di sini yang pertama adalah above the line-nya, yaitu adalah televisi komersial dengan durasi 30 detik, yaitu dengan tagline Indonesia dalam satu senyum. Jadi visualnya itu menampilkan keluarga dari berbagai pulau seperti Aceh, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan itu tuh mereka memulai hari dengan aktivitas yang sama, yaitu menyikat gigi bersama keluarga. Lalu posisinya itu mereka memperlihatkan kumpulan senyum masyarakat yang membentuk peta Indonesia dengan tagline satu senyum rekatkan Indonesia. Selanjutnya adalah above the line, yaitu Billboard out of home, yaitu visualnya adalah mosaik wajah masyarakat Indonesia dari berbagai budaya, dan headline-nya itu bertuliskan berbeda budaya, satu senyum Indonesia.
dengan tagline official campaign-nya yaitu Satu Senyum Dekatkan Indonesia. Visualnya itu dilengkapi logo dan fashion Pepsodent. Selanjutnya, goal lainnya adalah Bulan Kesehatan Gigi Nusantara, yaitu jadi programnya itu ada pemeriksaan gigi gratis, edukasi kesehatan gigi, sikat gigi bersama, dan permainan budaya daerah. Lalu selanjutnya adalah Festival Senyum Indonesia, di mana kita itu akan menyelenggarakan acara seperti Car Free Day, alun-alun kota, dan mall dengan aktivitas seperti sikat gigi bersama, foto wall Indonesia, kenal Senyum Indonesia, edukasi kesehatan gigi, dan pembagian produk dengan tujuan untuk membangun kebiasaan sehat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir adalah contoh lain, yaitu lewat aplikasi Instagram dan TikTok dengan tagar Satu Senyum Indonesia. Jadi di feed-nya itu ada konten edukasi seperti cerita Senyum Indonesia, tradisi berbeda, senyum yang sama, dan lainnya. Lalu juga ada reels atau FYP. Lalu juga ada kolaborasi sama family influencer, berperigi dan konten kreator daerah dengan tagline Satu Senyum Indonesia. Next. Oke, selanjutnya adalah ide yang kedua, yaitu udah kebiasaan lama pencarian senyum Indonesia lebih kuat. Next. Dan di sini tagline-nya adalah kalau sudah sikat gigi sudah benar. Dan di sini moodboard direction itu adalah raw, jujur, hangat. Lalu tone and manner visualnya itu adalah berani, dekat, dan berenergi. Lalu di sini color-colornya itu sama saja seperti yang di ide yang pertama, yaitu merah, biru, putih, dan krem. Dan di sini contoh implementasinya yang pertama adalah above the line, if commercial sepanjang 30 detik. Jadi openingnya itu close up dengan orang tua itu mencontohkan gerakan sikat gigi yang salah, terus kata anak, terus narasinya itu kita sudah sikat gigi, tapi emangnya sudah benar. Jadi setelah itu langsung transisi ke momen bonding orang tua sama anak. Jadi mereka itu sikat gigi bersama dengan cara yang tepat. Lalu closing shotnya itu 2 senyum di cermin, episode di tangan. Lalu selanjutnya billboard out of home, visualnya itu foto orang tua dan anak lagi sikat gigi bersama di depan cermin. Ekspresi mereka itu natural. Lalu ada headline bold yaitu bertuliskan sudah sikat tapi sudah benar. Nextnya Instagram feed dan reels. Jadi sama saja seperti di ide yang pertama. Jadi dia feednya itu tentang edukasi mengenai cara sikat gigi yang benar. Reelsnya juga sama dengan hashtag sudah benar belum. Lalu ada TikTok challenge dengan live juga, yaitu tagarnya itu 2 menit benar. Jadi konten kreator orang tua itu akan upload video sikat gigi bersama anak mereka dengan timer 2 menit dan juga tag Pepsodent dan 2 menit benar yang tadi aku bilang. Dan pemenang akan dapat hadiah. Terus juga ada live session bersama dokter gigi bersama brand ambassador. Lalu yang terakhir adalah aktivitas sekolah dan mall. Jadi di sekolah SD siswa itu akan ada program yaitu detektif sikat gigi yang dimana Pepsodent itu akan menyediakan sikat gratis dan kartu sertifikat sikat benar. Lalu mall itu akan ada pop-up booth interaktif dan hasilnya itu akan muncul di layar dan akan berhadiah kupon dan foto spot branded untuk konten sosial. Next. Oke, segitu saja pitch dari kelompok kami. Intinya Pepsodent itu bukan hanya menjual sikat gigi, tapi mereka juga menjual kepercayaan, kebersamaan keluarga Indonesia. Dan dengan kampanye yang kami rancang dari awal sampai akhir, Pepsodent itu akan namanya akan lebih tersebar lagi awareness-nya, mulai dari anak kecil sampai ke orang tua dan dari kota sampai desa. Oke, sekian kelompok kami Magnify mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.